Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardana Rizky Bidiasi dengan NIM 210522517619. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengoutputkan gambar 3 dimensi ini menjadi gambar 2 dimensi menggunakan fitur drawing. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan material dengan menggunakan fitur report dan organizer. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita ke bagian drawing and report. Di sini kita langsung buat drawing prototype, lalu kita klik GA drawing. Di sini kita akan mengatur outputnya terlebih dahulu. Namun kita akan mengatur atau membuat outputnya secara manual dengan cara kita cancel terlebih dahulu, lalu kita ke file, lalu kita pilih editor dan drawing layout editor. Kita tunggu hingga kotak dialog drawing layout editornya muncul. Oke. Setelah kotak dialog drawing layout editornya terbuka, kita bisa menyesuaikan tampilannya. Kita akan buat ulang. Yang pertama, create layout. Pada kolom nama kita isi kop gambar bangunan 2 lantai A3. Lalu drawing size-nya kita akan menggunakan A3, lalu klik create. Setelah itu kita akan menambahkan tabel keterangan pada bagian kanan. Di sini saya akan menggunakan drag title panel. Kita klik pada pojok bagian kanan. Kemudian kita perlu mengatur dengan cara double klik pada bagian tabelnya. Lalu kita klik yes. Oke, setelah kotak dialognya muncul, kita perlu menyesuaikan isi atau tulisannya dengan sesuai kebutuhan. Oke, di sini saya akan isikan judul atau judul gambar. Lalu untuk style atau fontnya kita akan menyesuaikan dan kita akan menggunakan font Calibri. Rasionya kita akan menggunakan 1, bold, lalu size-nya kita akan menggunakan 2. Play, oke. Kita paskan pada bagian tengah. Judul gambar adalah tampak 3D bangunan 2 lantai. Kita sesuaikan fontnya.
Kita isi sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah selesai kita bisa menambahkan logo atau gambar pada bagian atas. Kita lihat terlebih dahulu, klik insert lalu picture. Nah, pada bagian ini kita perlu menambahkan directory yang baru, yaitu folder di mana kita menempatkan gambar yang akan kita inputkan. Caranya adalah kita klik option, lalu preference, file location, lalu kita klik pada symbol and picture. Setelah kita berada pada bagian ini, kita perlu membuka file di mana kita menyimpan gambar yang akan diinputkan. Oke, setelah kita menemukan, lalu kita klik directory-nya, lalu kita copy. Kita ketik titik koma terlebih dahulu, lalu kita pastekan directory foldernya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita lakukan langkah yang sama, insert picture. Nah, di sini folder atau directory yang telah kita inputkan sudah muncul. Setelah itu kita klik directory-nya, lalu klik filenya. Oke. Lalu kita drag untuk menampilkan gambarnya. Bisa kita sesuaikan ukuran dan letak gambarnya. Oke, sudah pas. Setelah selesai, kita bisa klik file lalu save as. Saya akan menggunakan save as agar settingan yang pertama tidak berubah atau tidak hilang. Sini saya akan beri nama kop gambar bangunan 2 lantai A3. Lalu kita klik OK. Kita close. Lalu kita refresh. Ternyata tidak bisa. Caranya adalah kita hapus lebih dahulu. Kita close lalu add table. Nah, kita akan menggunakan kop gambar yang telah kita buat tadi. Kita klik kop gambarnya lalu kita klik pada pojok kanan. Close. Nah, gambarnya sudah berubah, namun posisinya masih kurang bawah. Oke, kita save lalu close, refresh. Oke, pada bagian gambar ternyata gambarnya belum bisa kita lihat. Nanti kita akan tampilkan pada step selanjutnya. Setelah itu kita klik save as.
Kita beri nama kop gambar bangunan 2 lantai A3. Lalu kita klik save. Lalu kita close. Setelah kita kembali pada tampilan modelnya, kemudian kita kembali ke drawing properties. Kita klik GA drawing. Lalu untuk namanya kita akan isikan tampak 3D bangunan 2 lantai. Oke, untuk layoutnya kita akan menggunakan layout yang tadi kita buat, yaitu kop gambar bangunan 2 lantai A3. Lalu untuk size-nya kita isi specific size. Lalu ukurannya kita menggunakan A3. Play. Lalu oke. Kemudian kita perlu mengatur view-nya. Kita klik pada view dan kita akan mengatur pada labelnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah view name atau keterangan gambar yang akan muncul pada output gambar 2 dimensi yang akan kita buat. Kita klik view name, lalu kita pilih settingan yang pertama, kita klik view name, lalu kita select untuk mengatur fontnya. Mohon maaf. Lalu kita pilih fontnya, yaitu Calibri. Reguler dan size-nya kita akan menggunakan size 12. Kita klik OK, lalu warnanya kita akan menggunakan hitam. Lalu kita klik modify, play, OK. Kemudian pada bagian 2 adalah bagian skala. Dan kita akan menambah tulisan skala sebelum scale-nya. Kemudian kita pilih text, add, dan kita akan menulis skala. Kita klik OK. Pastikan tulisan skala berada di atas tulisan scale agar tampilannya muncul terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita akan merubah fontnya. Kita akan menggunakan Calibri, reguler, dan size-nya adalah 12. Pada bagian scale juga kita ganti menjadi Calibri. Warnanya kita akan menggunakan warna hitam. Pada bagian skala juga. Lalu kita klik modify, play, dan OK. Setelah itu kita klik modify, play, dan OK juga.
Kemudian kita klik modify, apply, dan OK. Setelah itu kita akan membuat gambar 3 dimensinya. Yang pertama kita klik create drawing, lalu GA drawing. Kita akan membuat gambar 3 dimensinya, kemudian klik create. Kita tunggu sebentar, lalu kita close. Gambar yang terbentuk akan muncul pada bagian dokumen manager. Nah, gambar yang telah kita buat adalah tampak 3D bangunan 2 lantai. Lalu kita double klik. Untuk pada bagian ini kita minimize. Nah, kemudian akan terbuka secara otomatis ini adalah gambar 3 dimensi yang telah kita outputkan sebelumnya. Kita perlu mengatur skalanya dengan klik kanan properties. Lalu kita klik view. Untuk skala mungkin saya akan menggunakan 50. Kita cek terlebih dahulu. Modify. Oke, cukup. Kemudian labelnya akan saya sesuaikan. Colornya adalah hitam. Dan saya akan menambahkan bulatan. Size-nya kita ubah menjadi 4. Kemudian saya akan mengatur warna tulisan pada bagian skala. Oke, di sini ternyata sudah menjadi kalibri dan berwarna hitam. Modify, apply, dan OK. Setelah sesuai, kita akan modify, apply, dan OK. Kita bisa menyesuaikan letaknya agar pas berada di tengah-tengah. Kita klik properties terlebih dahulu. Lalu pada bagian view, label, untuk skalanya saya akan meletakkan pada bagian sebelah kiri atau pojok sebelah kiri, lalu modify, play, dan OK. Oke, setelah itu kita perlu menambahkan atau memunculkan gambar yang telah kita inputkan tadi dengan cara kita klik makro, lalu kita ketikkan dir atau directory browser. Kita klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik user setting. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kita perlu menambahkan teks pada bagian bawah. Teksnya adalah set dxk lalu underscore, kita tulis simbol pad, sama dengan, lalu kita klik persen dxk underscore simbol pad persen, lalu titik koma, dan pastekan directory folder yang kita gunakan untuk menyimpan gambar yang kita inputkan.
Oke, setelah itu kita close dan save. Oke, sini gambarnya belum muncul. Kita save. Lalu kita close terlebih dahulu. Setelah kita mengatur settingan yang tadi, kita restart terlebih dahulu aplikasi Tekla Structure-nya. Kita klik save. Setelah keluar, kita buka kembali Tekla Structure. Oke, kita tunggu. Oke, setelah kita restart, bisa kita klik pada bagian Drawing and Report. Setelah itu kita klik Document Manager. Kita buka kembali layout yang telah kita edit tadi. Kita klik 2 kali. Nah, logo atau gambar yang telah kita inputkan telah muncul. Kita perlu menyesuaikan tempatnya lagi karena letaknya masih kurang pas. Oke, saya rasa sudah cukup. Lalu kita klik save, close, save, lalu close. Oke, setelah dirasa telah sesuai, maka kita bisa mengoutputkannya menjadi format PDF. Kita klik print, pastikan PDF. Di sini kita akan menentukan folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan. Select folder. Pada bagian ini kita ganti tampak 3D bangunan 2 lantai. Oke, sini saya akan menggunakan fit to paper, center drawing on paper. Kita hidupkan centangnya. Untuk paper size kita menggunakan A3. Colornya kita akan menggunakan black and white. Bisa juga menggunakan color, namun pada tutorial kali ini saya akan menggunakan black and white. Setelah itu kita bisa klik untuk melihat tampilannya. Oke, saya rasa sudah pas, maka kita bisa klik print. Setelah kita klik print, maka Tekla Structure akan otomatis mengarahkan pada folder di mana kita menyimpan file PDF-nya. Dan kita langsung bisa melihat file yang telah kita upload tadi. Oke, kembali pada Tekla Structure. Kita close. Kita close. Oke, setelah ini kita save lalu close. Kemudian setelah kita membuat gambar 3D-nya, kita akan membuat gambar detail atau case unit drawing. Caranya adalah sama, namun kita perlu menyorot komponen yang akan kita buat case drawing-nya. Oke, setelah kita sorot, bisa kita klik drawing, lalu case unit drawing.
Kita tunggu. Setelah itu kita buka dokumen manager. Kita lihat ternyata belum muncul, maka kita perlu menghapus. Yes. Nah, kita ulangi langkah yang sama. Kita blok, lalu kita create drawing, case unit drawing. Kita tunggu sebentar, lalu kita buka dokumen manager. Nah, standar ini ya karena kita belum mengedit layoutnya. Setelah itu kita klik 2 kali. Setelah tampilannya muncul, kita klik kanan properties. Di sini saya akan menyesuaikan settingannya. Titelnya adalah detail column. Oke, pada bagian layout kita akan menggunakan layout yang sama seperti gambar 3 dimensi tadi, yaitu crop gambar bangunan 2 lantai A3. Oke, setelah itu kita pada bagian view creation, kita sesuaikan nama atau tulisannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, setelah itu kita klik modify, play, lalu oke. Setelah itu refresh template-nya. Ternyata belum berubah. Kita ulangi cara yang sama. Kolom. Lalu kita akan menggunakan layout yang sama. View creation. Pada bagian plan kita ganti tampak samping. Kita klik modify, play, lalu oke. Nah, layoutnya telah menggunakan layout yang kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa mengedit tampilannya. Kita tunggu. Oke, pada bagian atribut, labelnya kita akan menyesuaikan garisnya, kita ganti menjadi garis berwarna hitam. Lalu kita setting. View name-nya kita ganti warna hitam. Lalu fontnya atau stylenya kita ganti Calibri regular 12. Kita ganti semua elemen yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oke.
Oke, setelah itu kita modify, play, dan oke. Nah, tulisannya telah berganti berwarna hijau. Pada bagian ini kita sesuaikan sama seperti gambar yang tadi. Kita ganti warna hitam. Pada bagian label kita sesuaikan juga. View name hitam. Kita sesuaikan stylenya. Modify, play, lalu oke. Play lalu oke. Oke, setelah itu kita bisa mengoutputkannya menjadi file PDF dengan cara klik print. Pastikan PDF lokasinya sama seperti lokasi gambar 3D-nya. Untuk bagian nama kita isikan detail atau cache unit drawing. Kita ganti detail kolom. Fit to paper, center drawing on paper kita centang. Paper size-nya kita menggunakan A3, lalu colornya kita akan menggunakan black and white. Setelah itu kita klik preview. Oke, setelah sesuai bisa kita klik print. Oke, detail kolomnya sudah selesai kita buat. Kemudian kita minimize, kita close, save, lalu kita close. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat kebutuhan material. Yang pertama kita akan menghitung kebutuhan material menggunakan fitur report pada menu drawing and report. Kemudian kita pilih fitur report. Kemudian kita pilih material list. Kita pilih material list karena kita akan menghitung kebutuhan material. Pada menu option kita ganti show reportnya menjadi with associated viewer. Kemudian kita bisa merubah nama filenya menjadi daftar kebutuhan material. Kemudian setelah itu kita pilih atau klik create from all. Kita klik yes. Setelah terbuka, inilah daftar kebutuhan material yang kita buat tadi. Pengguna dapat mengolahnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita akan menentukan jumlah pada bagian net weight. Caranya adalah sama seperti kita menggunakan auto zoom. Nah, sudah. Kemudian kita minimize terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengoutputkan material yang lain. Kita pilih path list, lalu kita create from all.
Kita klik OK. Ini adalah daftar komponen yang kita modelkan. Kita bisa mengedit atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita kembali pada jendela tag class structure-nya. Kita klik OK. Lalu kita close. Untuk mengakses file yang telah kita buat, kita bisa melihat pada bagian Excel. Kita lihat kita menyimpan pada folder apa. Kita menyimpan pada folder tagla, lalu modelnya, lalu kita klik report. Kita cek terlebih dahulu. Tagla, lalu kita pilih filenya. Setelah itu kita pilih report. Nah, ini adalah file yang telah kita buat tadi. Oke, kita kembali pada jendela taglanya. Dan selanjutnya kita akan membuat daftar kebutuhan material menggunakan menu organizer. Yang pertama, kita sorot terlebih dahulu seluruh komponen. Setelah kita sorot seluruh komponen pada model, lalu kita pilih organizer. Kemudian kita tunggu. Setelah itu kita klik synchronize. Oke. Berikut tertampil list kebutuhan material dengan satuannya seperti meter kubik, kilogram, milimeter, dan yang lain. Sini kita ganti default terlebih dahulu. Oke. Kita juga bisa mengatur pada bagian unit. Distance-nya kita menggunakan meter, area kita menggunakan meter persegi, volume kita menggunakan meter kubik. Lalu untuk weight-nya kita akan menggunakan kilogram. Sini kita bisa mengedit atau menyesuaikan warna. Kita juga bisa mengedit properti template-nya. Setelah kita menyesuaikannya dan dirasa sudah sesuai, maka kita bisa atau kita akan mengekspor filenya ke dalam bentuk Excel. Kita klik ekspor. Lalu kita pilih ekspor dan tunggu hingga Excel-nya terbuka. Oke, setelah itu kita perbesar. Berikut adalah tampilan daftar kebutuhan material yang kita hitung menggunakan fitur organizer. Dan kita juga bisa mengolah datanya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kita akan menjumlah kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat kolom. Oke, sini kita insert. Oke, di sini kita rubah warnanya menjadi warna oranye. Kita ketikkan jumlah. Lalu di sini bisa kita auto sum. Kita klik enter. Nah, misalnya kita bisa mengedit seperti itu. Lakukan hal yang sama pada seluruh material sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Perlu diketahui, daftar material ini tidak otomatis tersimpan, namun kita perlu menyimpan secara manual. Kita klik file,
save, lalu browse, kita menentukan kita akan menyimpan di folder yang mana. Misal kita akan menyimpan pada folder ini, kita tulis file name-nya daftar kebutuhan material. Kita klik save. Oke, baik, sekian tutorial yang saya berikan untuk tata cara mengoutputkan gambar 2 dimensi dan kebutuhan material menggunakan fitur yang dimiliki oleh tag class structure. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.